Oh, boleh Pak, kalau diberikan kesempatan. Iya, iya, iya. Iya, begini Pak, saya ingin mencoba dulu mengembalikan terkait pembukaan yang saya sampaikan pada materi minggu lalu terkait masalah SDM itu. Bahwa SDM terpenting di sini juga harus mampu mengenyam konsep-konsep filsafati. Itu kan pertama, terkait masalah kebijaksanaan. Saya ingat ini Pak, sebenarnya pertanyaannya Ibu Amelia Abbas tadi itu menarik untuk dilanjutkan karena kaitannya dengan eh, pegawai secara pengetahuan teknisnya dan pembentukan sikap profesionalismenya. Itu kan ada kaitannya juga di situ. Nah, saya ingin karena kebetulan kan itu yang buku kita pesan di semester 2 ini kan ada juga salah satu metodologi penelitian itu itu ini Peggy. Itu kalau buku yang dibeli di Bunarti itu hari kan saya pesan di Pasaul tapi ternyata Ibu Narti sudah mengemas. Nah ini buku di fotokopi juga saya pindah apa-apa. Yang penting isinya bisa dibaca. Itu bukunya Agustin Ferdinand MBA terkait masalah metodologi penelitian. Nah di dalamnya itu saya sudah membaca sampai di halaman 103 Pak. Di bagian bab 3 itu dibahas terkait masalah seperti apa itu penelitian. Kan di dalamnya ada pemasaran SDM. Nah, yang di sini yang saya khawatirkan, hati-hati kita di sini yang sesuai yang disampaikan oleh Prof. Agustin itu terjebak masalah psikologi SDM dengan manajemen SDM itu sendiri. Contoh, telah pustaka. Masalahnya seperti apa? Misalkan terkait masalah pembahasan yang dibahas ini, terkait masalah eh, motivasi karyawan, itu berkaitan dengan aspek psikolog sebenarnya. Yang terkait masalah SDM itu sendiri, itu tadi pelatihan, pengembangan rekrutmen, itu kan alurnya ini Pak. Hati-hati terjebak di dalam konsep itu. Tapi bila dikatakan bahwa itu harus itu apa hal yang bersinggungan atau berkesampingan, tidak juga, malah justru harus dikolaborasikan sebetulnya. Kayak semacam yang dibahas tadi oleh Pak Eki ini yang di kelompok kita itu di kelompok 3 yang karakteristik itu kan ada di situ beberapa, ada etika, ada apa ini, kompetensi soft, hard skill, integritas itu dan kualitas komunikasi. Nah, berbicara masalah hasil juga, itu kan ada juga pepatah ini Pak yang mengatakan bahwa memang penting untuk prosesnya dalam suatu pelaksanaan dalam bidang itu sendiri atau tugas. Tapi yang terpenting lagi adalah seperti apa bisa tuntas, kerja tuntasnya sebenarnya hasilnya yang kita tunggu itu. Jangan sampai kita terlalu terlena di dalam proses sehingga hasilnya tidak sampai pada ketuntasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penting dipahami juga bahwa manajemen waktu, pokoknya manajemen waktu bagi pegawai itu sendiri, seperti apa dia mampu memanage. Karena begini Pak, kalau misalkan di materi TKP, kalau orang mengikut tes CPNS itu, di tes kepribadian, ada juga itu kadangkala contoh kasus, salah satu pertanyaan. Seperti apa karyawan atau pegawai baru untuk eh, ketika baru pertama masuk atau masih di kategori kelas rendah, seperti apa menyikapi persoalan di kantornya. Yang pertama, ada pilihan kan 5 kalau poin tinggi itu sampai paling rendah 1. Ternyata kalau misalkan kita diberi tugas yang bermacam-macam itu, kalau kita berstatus sebagai baru, itu dapat poin 5 di tes kepribadian itu kalau TKP CPNS itu. Istilahnya, bagaimana kita belajar untuk uh, lebih banyak menguasai sebelum merangkak maju ke depan. Itu kan harapannya yang lebih senior-senior yang lebih duluan di kantor itu. Tapi dikembalikan lagi bahwa bagaimana mereka tetap mendampingi. Artinya seperti ini. Saya kaitkan juga dengan pertanyaan ibumu, bagaimana kalau misalkan pemimpinnya lebih muda ketimbang eh, yang istilahnya yang karyawan-karyawannya yang oh itu pertanyaan umum sebenarnya itu. Malah ada kalau misalkan kita berbicara fakta, ada yang
kekuatan kekuatan pendidikan malah ada yang lebih tinggi bawahannya status pendidikannya ketimbang yang pemimpinnya itu sendiri. Nah, artinya begini, Kak, hari tua itu seperti apa, Pak? Karena kan saya tadi, Pak, awal membuka itu mengatakan bahwa penting juga karyawan itu memahami konsep-konsep filsafati. Seperti apa itu menjemput hari tua? Seperti bukunya Cato dan Seneca itu di kalau terkait masalah filosofi Stoik. Kalau Socrates dan tidak apa-apa, artinya begini Pak ya, pelan-pelan ya, artinya jangan terlalu cepat ambil kesimpulan, kita terlambat langkah untuk mendapatkan lebih luas. Kan ini kan konsepnya diskusi ya, lebih berkembang. Ada dua, Ali bin Abu Thalib dan Socrates hampir satu pandangan terkait masalah 4 perkembangan masa kehidupannya seseorang itu. Yang pertama itu ketika masih balita itu dikategorikan bahwa kaum kelemahan di situ, lemahnya di situ karena dia tidak bisa melakukan sesuatu. Nah disitulah kalau konsepnya Ali bin Abu Thalib bahwa 7 dikali 3, 7 tahun pertama ya kau jadi raja, 7 tahun kedua sampai 14 tahun itu kau menjadi budak, istilahnya budak lah. Nah 7 tahun ketiga sampai ke 21 itu menjadi, artinya menjadi teman, itu kan untuk pembinaan kepada anak, itu maksudnya Ali bin Abu Thalib. Tapi saya kaitkan dengan pemahamannya Socrates bahwa yang pertama tadi itu adalah kelemahan, yang kedua itu adalah masa keberaniannya, istilahnya masa remajanya itu ingin mencoba mencari jati diri. Yang ketiga itu masa kematangan, artinya di masa parubaya, artinya apa, masa menjelang kematangan dewasa lah. Itu kan masuk ke konsep keseriusan, ketika dia melakukan sesuatu itu ada keseriusan yang dia geluti di dalam bidangnya. Dia sudah sering jatuh bangun pada saat tahap kedua. Nah, tahap ketiganya itu keseriusan. Tahap keempat ini, ketika orang menjelang hari tua, disitulah kematangan. Makanya mereka menganalogikan itu seperti anggur. Bagaimana anggur itu dipetik dan dinikmati hasilnya, buahnya itu dengan manis. Adalah pemupukan awalnya, bagaimana perawatannya sedari dini itu. Nah, artinya kematangan orang tua itu, apa yang paling membahayakan bagi si kaum tua itu? Ketika kaum muda masih respect kepada mereka, mereka mampu memberikan pengalamannya dan mampu memberikan ini ilmu-ilmunya itu. Nah, dikembalikan bahwa itu secara gambaran, secara umum. Tapi apakah semuanya seperti itu? Bisa juga tidak, Pak. Dikembalikan bahwa itu lagi-lagi kita membahas masalah karakter. Kadangkala juga kalau dikatakan bahwa di masa yang kedua itu kaum muda itu di situ letaknya sisi keberaniannya, ingin mencoba sesuatu, masa nakal-nakalnya atau apa, masalah pertumbuhan hormonnya. Tapi ada juga yang masih muda sudah rajin sholat, sudah ini sudah berperilaku orang tua, berperilaku dewasa. Artinya itu tidak mutlak. Nah kemudian orang tua yang biasanya umumnya biasa pelupa, pemarah, apa ya, kayak pikun, apa itu kan umumnya orang tua seperti itu. Nah dikembalikan secara 4 tahap itu. Inilah yang saya maksud bahwa terlalu cepat ambil kesimpulan itu mendekatkan kita pada kesesatan. Karena kaitannya ini Pak akan bertuju kepada ke situ. Ini kan pertanyaan ibumu, bagaimana ketika kaum yang lebih muda memimpin seseorang? Artinya kalau misalkan, artinya begini. Oh ya, artinya begini. Arti ya, ya artinya begini. Kalau memanage waktu, Pak, saya kan malah tadi saya tidak berbicara waktu terbang begitu saja, sia-sia kan waktu tadi itu. Makanya saya perpanjang untuk lebih ini, lebih dalam. Tidak mungkin kalau misalkan begini Pak, kalau langsung saya pada intinya, ya apa yang akan kita dapat di situ? Pemikiran saya tidak akan keluar kalau Ah, ya itu tadi kan itu saya bahas masalah ya. Saya kan bahas ya, saya kan bahas 4 fase ini, Pak. Pertanyaannya kan masalah bagaimana ketika kaum muda yang memimpin. Itu kan saya jelaskan secara gamblang ini. Artinya tidak ada permasalahan ketika karakter itu kan dikembalikan bahwa karakter sih sebenarnya ini. Itu tadi umumnya orang tua itu biasa pikun, biasa ini, tapi tidak juga secara gamblang ketika dia menggunakan pemikirannya. Artinya begini, Pak. Mau tua mau muda, itu tadi kan masa kedua itu. Sedangkan
anak muda yang biasanya dia nakal pada umumnya karena dia hormonnya katanya naik apa segala, tapi tidak mutlak seperti itu semuanya. Artinya ada juga yang malah sudah rajin sholat, berperilaku orang tua, itu dikembalikan bahwa karakter. Nah, itu intinya Pak, bahwa tidak masalah pertanyaan ibumu ini kan umum sih sebenarnya. Bagaimana kalau kalau kaum muda, ya apa salahnya kalau dia sudah mampu memanage, istilahnya memahami perilaku ini. Dan bagaimana sih sebenarnya menggunakan otak ini, menggunakan apa pengetahuan atau kebiasaan. Artinya kita menunggu kematian itu seperti polanya lilin itu, biarkan saja hidup perlahan mati sendiri. Artinya pada saat tua itu kan kekuatan agak melemah, suara pun juga eh, penekanan bisa mengurang. Tapi bagaimana untuk berdamai dengan keadaan itu? Tetap lakukan aktivitas waktu muda, tetapi perlambat juga, pelan-pelankan juga ini kekuatan. Harus kita pahami bahwa kekuatan kita sudah melemah, jadi perlemah juga. Biasanya nada bicara kita yang tinggi, nah ketika tua sudah tidak mampu, perlahan-perlahan juga. Istilahnya, makanya kebanyakan yang tua-tua itu agak lebih adem, lebih damai ketika menyampaikan sesuatu itu, Pak. Oh, ya, jaringan ya di umum ya. Ya. Begini Bumbu, kalau misalkan perkara tidak jelasnya, ada solusinya saya gambarkan di sini karena eh, kadangkala saya kalau misalkan berhasil itu perekaman layar saya rekam. Sebagai apa? Pekan ini kan persoalan di TV One atau apa itu masalah ijazah ini. Jadi ini sebagai tanda bahwa saya pernah berpikir selama berproses di perkuliahan, selama proses kuliah, dan kedua nanti tanda bukti ijazah saya itu bahwa asli dari hasil perekaman suara layar ini dan suara. Ya, itu Pak. Jadi tidak apa-apa nanti saya posting ulang nanti ibumu bisa lihat bahwa seperti ini jawaban saya itu. Tidak saya ragukan Umi, Pak. Prof, saya tidak ragukan Umi, Prof. Umi kan kenapa saya hampir di sebelumnya saya mau begini prosesnya. Waktu saya mau memasukkan pengajuan SK tugas belajar saya itu ada kampus salah satu kampus yang itu rencana awal saya, tapi saya kembalikan. Pertamanya di UMI, kemudian saya bandingkan dengan akreditasinya. Akreditasinya UMI itu unggul. Ya malah mau mengarah ke internasional, jadi saya tidak ragukan akreditasinya UMI. Tinggal seperti apa kita peroleh hasil hasil sertifikat ini, karena bisa jadi ijazah itu katanya Rocky Gerung itu bahwa ijazah itu hanya bukti bahwa Anda pernah sekolah, tapi belum tentu membuktikan bahwa Anda pernah berpikir. Nah, dengan solusi yang saya berikan ini terkait masalah perekaman layar, itu juga membuktikan bahwa sekarang saat ini saya sedang berpikir. Makanya kalau Pak Saul mengatakan bahwa langsung pada intinya, aduh, pemikiran saya tidak keluar, Pak. Ya, terima kasih. Ya, iya siapa? Iya. Harvard, Harvard, Prof. Harvard, ya. Dua, dua, Prof. Dua. Siap, siap, Prof. Siap, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada panggilan yang lebih darurat, Pak. Ini menyangkut ya, untuk tujuan akhir dari sebuah kehidupan. Pak Eki
Kayak kita dengar ini panggilan seruntuhan yang harus disegerakan, yang merupakan sebuah akhir dari tujuan kehidupan. Masya Allah. Siap. Ya, ya, oke, yes. Iya, siap, siap. Siap, siap. Ya. Baik, ya, terima kasih. Siap, Assalamualaikum.